karena apa ya? Kalau kita kan nggak kita bego di pelajaran tertentu ya. Tapi kenapa kita mulai disuruh dipanggil gitu? Misalnya kan dulu nih nomor 1 yang maju ya, ini Aji. Kenapa gue selalu disuruh? Ya, karena mungkin gurunya tuh kesel sama kita, bisa, bro. Iya, mungkin gurunya kesel sama kita. Jadi gue tuh sampai di depan itu, papan tulis. iya. Gue bingung harus nulis apa, bro. Sama juga. Tapi emang kayak gitu sih. Makanya kalau Gue udah nunduk-nunduk loh dulu. Iya. Anjing dipanggil juga. lo duduk paling belakang. Iya, gue belakang. Oh, gua Giliran paling nggak masuk belakang. ditanyain mana nih Aji nggak masuk nih. Iya. Dia absen. Nggak, absen gue di awal-awal pasti. Waduh. Oh iya, saya sempat posting gitu tuh, buka baju, terus ke posting di IG, nggak ada yang like gitu, kayak dikacangin. Tapi beda pas begitu saya diet gitu. Salah. Kalau lu strongman, postingnya jangan posting. Iya, Postingnya iya. tuh lu ngangkat mobil. Iya. Lu strongman buka baju. Ngangkat Lu- PCE. Iya, ngangkat PCE, mindah-mindahin motor. Kalau Itu strongman kan parkir, bro, kalau main motor. Iya, kalau strongman tuh ke situ. Lo iya. strongman posting. Iya. Itu dia, bener. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel, dan kali ini kita ada di Strongcast, Strongman Podcast, dan episode kali ini masih bersama anak muda 17 tahun, bulan April baru 17, namanya Ziza. Ziza the Great. Iya. Terus tadi kenapa minta dipanggil siapa? Bernard. Tuh panggilan teman-teman saya, biar lebih akrab aja. Oh, iya. Jadi kita nggak mau akrab, Iya. jadi panggilnya Iya, benar. Ziza aja. Ziza. Panggilnya Zi. Ya, Ziza boleh. Ziza. Ziza boleh, Oke. Zi boleh. Karena Jadi bro, enggak, susah gua dulu- banget Bernard iya. kan. Iya, benar. Jadi ini temennya anak gua. Jadi Tua banget. temen gua, Bang Rifki, Ah, zaman binaraga nih, punya anak nih. Oke. Anaknya saya. Anaknya dia. Oke. Jadi kita sama aja manggil temennya Ajam. Oh iya. gitu. Temen dari anak-anak kita Iya, gitu ya. iya. Iya. Apa mau anaknya Danis juga? Temennya Danis mau lu panggil juga? Berarti Satu lagi di situ. Siapa bapaknya siapa? Rifki. Bang Rifki. Bang Rifki. Iya. Kita pinjem anaknya ya. Dulu dia kelas 85 ya, Bapak lu ya. 45 ya. Ini kemarin gue sempat ketemu di EFF sama bapaknya juga, masuk ke 5 besar Ya, ya. 5 besar di U24 kelas B. Kelas Upper B. 170 Iya. ya. Oh, yang A siapa? Yang A Yang itu, yang trainer lo, bukan, yang A nggak tahu siapa. Yang yang juara A. yang enggak juara B. Oh, juara B. Oh, berarti lu sekelas sama si David itu. Iya, ya? emang champion dari U24 tuh emang hebat banget ya beliau. Itu kemarin kalau gue lihat dari badan lu kan emang dulu gue ketemu dia, bro. Itu di Rawor ya. Iya, Lu datang ya ke Rawor, ke Rawor 4. Rawor 4 ada yang ada Iya. Mas Adera yang datang Iya, kan, datang, ada ada bokap Mas lu Adera, datang, iya. Bang Bowo datang, Iya. dan itu sebenarnya badannya udah gede, bro. Dan dia bilang dia katanya mau Jadi strongman. jadi strongman. Emang bener, saya ngikutin jejak Om Aji betul. Wih. Jangan, nanti kamu tersesat kalau Saya Jangan. ngikutin cara makannya ya. Tuh kan, tuh lu tuh makan aduh. warung stick juga berarti. Terus kayak papa saya dulu bilang, makan kentang nih, kentang goreng. Dulu Om Aji makan kentang goreng bawa gitu. Iya. Makan kentang goreng. Oh iya. Terus kenapa awalnya kan lu seneng angkatnya katanya berat-berat. Ya. Terus mau jadi body contest tuh kenapa berubah? Jadi om saya sih Bang Ivi? Bang Ivi itu Nah. bilang, ngapain lo gendut gitu. Aduh, ya kan gitulah pokoknya ngeledekin saya mulu. Terus pamer-pamer perut gitu lah. Oh, Bang Ivi. Ya. Terus akhirnya saya sempat posting gitu tuh, buka baju, terus ke posting di IG, nggak ada yang like gitu, kayak dikacangin. Tapi beda pas begitu saya diet gitu. Salah. Kalau lu strongman, postingnya jangan posting. Iya, Postingnya iya. tuh lu ngangkat mobil. Iya. Lu strongman buka baju.
Ngangkat Lu- PCE. Iya, ngangkat PCE, mindah-mindahin motor. Kalau Itu strong kan parkir bro kalau main motor. Iya, kalau strongman tuh ke situ. Nah, Lo iya. strongman posing. Iya. Itu dia, bener salah itu. Karena pada saat saya strongman itu saya kiranya kalau saya diet langsung bisa jadi kayak Markus Rule gitu. Buset, gila. Oke. Iya gitu. Itu ekspektasi lu lumayan tinggi ya. Iya. Makanya karena gue mau kayak Markus Rule, mungkin gue harus gede dulu kali. Enggak, tunggu. Lu umur lu kan 16, berarti Iya. 15 waktu itu ya? 14. 14 kok tahu Markus Rule? Tahu dong, saya dari umur kecil tuh udah lihat video-video binaraga gitu Iya dari kan papa bokapnya, omnya, Oh, iya. circle-nya kan udah brother Iya. of iron, bro. Tahu Jack Cutler gitu. saya. Ya dari dulu saya dari kecil tuh sebenarnya ngefans sama Nasser. Nasser El Salmanti. Iya. Kok bisa ya? Karena ada Circle-nya, fotonya. bro, circle-nya. Fotonya saya lihat di Kevin Lefron, terus Ada. Ronnie Lu mau Coleman. minta tanda tangan enggak? Boleh lah. Lagi posing dulu. Boleh. Terus Terus tapi saya lihat Nasser itu kayak something different gitu. Dia gede banget gitu. Oh, itu gede Dia banget. Monster gitu. Wah, gue pengen kayak gitu. Pak, aku mau pengen kayak gini. Pengen kayak gini. tapi bahunya sintol. Oh, saya nggak tahu sih. itu. Kalau Markus Rule bahunya asli. Oh, ya cuman saya tetap lah, ya kan namanya mungkin semuanya mereka beliau tuh freak semua kan. Akhirnya jadi saya pengen kayak Oh, lu dia seneng lah. yang freak-freak gede gitu Iya ya? gitu. Terus juga akhirnya Pak, saya mau kayak gitu, Pak. Lu sekolah aja dulu yang bener gitu. Nah, bener tuh. Benar. Ya Bener udah. bapak lu. Ya, kira saya sekolah aja deh. Setidaknya sampai SMA lah. Iya. Nah, terus pas SMP tahun lalu, saking papa saya udah suruh, lu sekolah aja deh yang bener. Saya nggak kepengen jadi binaraga. Pengennya paskibra. Enggak, pengennya IT. Maksudnya? IT. Kok nggak nyambung? Iya, dulu jadi Oh, lu seneng ini apa? programming gitu. Oh. Terus papa saya kayak merasa kecewa gitu, kok bisa nih anak gue binaraga, anak gue malah mau ke situ gitu, beda IT. jalur ya. Akhirnya terus lama-lama jadinya saya ngeledekin papa saya, aku nggak mau kayak jadi binaraga kayak papa, nggak mau gitu deh. Nggak ada Pokoknya- duitnya gitu? Enggak, saya nggak ngomong gitu. Bukan nggak pernah ngomong Ya ngomong gitu emak gua. Soalnya. sama semuanya pernah ngomong gitu. Bapak saya juga ngomong gitu. Binaraga nggak ada duit deh. Iya. Gitu. Sekarang Om Canggih juga ngomong begitu. Iya. Binaraga nggak ada duitnya, hati-hati. Tuh. Kalau mau jadi binaraga, Lu jangan- tadi potong, Bro. Cuman gitu sih papa saya. Sampai sekarang, binaraga nggak enak kan, lu diet capek-capek nggak ada duitnya. Nah gitu. Cuman, Tapi sorry Tapi, gue potong. iya. Kalau untuk binaraga, IT bisa jalanin, bro. bisa emang IT betul. as a profesi, Iya. binaraga as a hobi. Iya, benar Iya. gitu. Mendingan lu jadi binaraga yang hobi. Yes. Nah, Gitu. karena sekarang itu saya kan udah beda lagi nih, nggak mau IT, mau ini jadi dokter. Dokter apa? Fisioterapi. Dokter fisioterapi. Iya, Hmm. Jadinya pengen saya, tujuan profesi saya ke fisioterapi. Makanya suka ngurutin bapak lu kalau malam. Nah itu emang kita suruh papa saya juga. Jadi Oh. lu belajar yang bener di sono. Jadi ntar kalau ini lu bisa sembuhin badan gua gitu. Gitu mulu. Lu. Jadi nih lu tuh hasil ego bapak lu kayaknya ya. Iya bener. Ya kan anak satu-satunya. Oh, iya. Golden boy kan. Golden Jadi Golden boy. obsesi-obsesi dari papanya yang nggak kesampaian dicoba lah. Biasanya kan begitu, bro ya. Dicoba untuk diturunkan ke anaknya. Nah, Gitu. itu dia lah. Akhirnya dari saat itu saya mulai latihan Nge-gym. tuh, workout. Karena Ikut papa. Jadi awalnya tuh saya dulu nongkrong terus tuh. Jelas lah Covid itu kan sekolah saya diliburin, yang akhirnya saya main nongkrong lah. Mabok-mabokan gitu. Iya gitu. Weh. Jangan. Om, udah mabok, Om. Lah, ya namanya masih kecil loh. Oh, iya. Terus, Ya nongkrong lah, bocah nggak bener gitu deh. Iya. Setauan papa. Diomelin, iya. gamparin lo. Smackdown. Oh. Iya, gila, nggak apa-apa. Smackdown, iya. Laki-laki kena Iya. tangan, Ya udah. kena kaki Iya. wajar. Akhirnya Udah nge-gym aja gitu. enggak, dibawa lah dulu saya ke tempat gym papa gitu. Terus saya main alat gitu aneh-aneh, main ngangkat-ngangkat aja gitu. Enggak, lu nggak suka. Terus ada salah satu orang fitness juga yang badannya gede, Siapa? Om Tri. Om Tri. Icon. Oh, Triti Kogawa. Iya. Oh, itu gede banget itu. Saya lihat dia, ini orang gede banget gitu. Bawa motor trail gitu kan, forearm Iya. gede. Pak, aku mau kayak Om Tri, Pak. Hmm. Lu latihan yang bener. Akhirnya beli trail dulu. Enggak. Dulu. Om Tri naik trail, iya. Katanya mau kayak Om Tri. Enggak.
beli gelangnya dulu. Oh, ya Andre ampun. forearmnya gede, dia pakai gelang terus tuh. Maksud lu mau beli gelang biar forearmnya gede? Kan gelangnya gede nih segini. Nah ini cita-citanya biar gelangnya ketat di forearm saya Oh, gitu maksudnya. iya. Dan Terus bahkan sampai sekarang pun belum ketat-ketat. Udah ada gelangnya di rumah itu nggak ketat-ketat. Terus akhirnya Latihan. Latihan. Terus ya latihan terus berkelanjutan. Alhamdulillah saya merasa ada progres, kayak badan saya dipuji nenek saya, wih makin bagus. Alhamdulillah saya seneng dong karena ada pujian lah dari mbah saya. Terus mbah saya semakin sportif, masakin makanan buat saya. Oh ya, masakin mbah lu? Ya dulu. Jadi mbah saya tuh setiap saya pulang alhamdulillah disediain telur, disediain ayam. Terus sarapan memang dari dulu mbah saya sih udah sediain makanan saya kalau setiap sebelum saya doyan fitness juga udah seperti itu. Tapi semenjak saya doyan fitness disediain lebih bernutrisi lagi. Mbah saya emang bener tahu, alhamdulillah tahu nutrisi gitu, disediain. Kayaknya lebih sayang mbah lu dari bapak lu ya? Nah, iya. Enggak juga sih sebenarnya. Bapaknya bakal nonton. Iya. Bapaknya bakal nonton. Nggak mungkin dong papa saya yang harus nyiapin kan papa udah ada kesibukan masing-masing lah mbak Iya. sebagai Main burung. main burung ngobrol sama burung pagi-pagi Itu sibuk sih. emang. pagi-pagi assalamualaikum Gitu ya? bapak ada tamu. Oh kalau udah hebat Indonesia gitu Itu burung beo bisa begitu? bisa begitu. Nah itu Setelah itu Cuman berkembang lah. badan lo, terus memutuskan untuk, "Pah, mau ikut body contest dong," gitu. Nah ini dulu ke sampingin dulu itu. Oke. Terus saya waktu itu diajak ke tim bodyguard. Jadi Bang Bowo. sebenarnya motivasi saya udah hilang tuh, kayak mau Om Tri kayaknya nggak mungkin lah gitu. Terus saya ketemu Om Bowo, ketemu teman-teman yang lain. Gede-gede. Om Daeng iya. Bang Daeng, wah Bang Daeng kegedean itu mah. Terus kayaknya udah deh Pak, aku mau jadi bodyguard aja lah. Makannya banyak aja, yang penting bisa makan banyak gitu. Saya makan banyak lah di situ. Saya nasi bisa 1 liter saya makan waktu itu. Sekali makan? Ya itu tanya-tanya aja mereka semua pada waduh, lu jangan banyakan nasi, banyakan. Oh, dalam hati saya karena saya kurus, saya pengen gede gitu kan. Ya udah saya makan terus ketemu lagi lah. Terus papa saya bilang ini ada lagi lebih gede namanya Aji Suganda. Iya. Om saya Makannya lebih berantakan lagi. Iya saya ngikutin nih. Oh gila ya Om Aji, gila angkatannya bener-bener kayak strongman banget lah. Strongman waktu itu kan kayak Eddie Hall segala mereka itu yang lagi saat itu lagi terkenal lah namanya. Terus tapi di sini ada strongman lokal kita yang bener juga. Anjay, instrumen lokal. Gila loh. Kearifan lokal. Apa lokal Besok pride lo ngangkat pakai belangkon. Instrumen lokal. Itu tradisional Om. Oh iya. Nah terus ya udahlah akhirnya kita Ketemu. saya belum ketemu, baru ngeliatin dari jauh pantau. Oh begini nih Om Aji makannya. Oh lu stalkingin gua gitu. ya, Om Aji makannya es krim, saya makan es krim juga. Kan? Aduh. Om Aji makannya bakmi, saya makan bakmi juga. Sampai saya pun Oh berarti makan warung stick juga ya bro? saya belum. Terlalu high budget itu. Nah, saya yang Om Aji makan murah-murahnya aja lah. Terus? Saya masak Indomie waktu itu, karena kan Om Aji makan mie ayam banyak, saya versi murahnya lagi makan mie. Bisa berapa? 12 bungkus. Oh yang bener lu. Bener. Itu tanya teman saya. Gua 10 gua paling banyak gua. Saya 12, jadi saya 12 saya bikin, saya taruh baskom, saya bawa taruh Pakai telur? Enggak pakai telur. Mie-nya aja. Jadi, mie goreng? Enggak, mie rebus, mie kuning tuh. Mie apa ya? Waktu itu kan zaman Covid, kita dapat apa sih namanya? Bantuan? Iya, bansos. Bansos Jadi mie bansos lu masak semua? Iya, Wah, masak semua. nggak bener ini. Iya tapi berarti intinya apa yang si Aji lihat, apa yang lu ngelihat Aji makan, lu makan. Iya. Karena Om Aji 10, saya harus 15. Siapa tahu saya bisa lebih Memang gede banyak dari yang mau beliau. ngalahin gua. Nah makanya kan gini ya. Makanya gini nih, makanya gue bilang ya, kenapa gue suka marah bro kalau suka ngelihat apa namanya orang-orang influencer tuh berbuat ngaco terlalu jauh gitu iya, ya. benar. Karena akan diikutin ya. Karena Benar, akan diikuti gitu, makanya itulah alasan gue. Cuman orang kan berpikir gue ini kan kayak lebay gitu, sang namanya juga konten, namanya ini bukan. Di belakangnya itu akan menimbulkan feedback. Nah, Benar itu benar. itu yang suka, yang kalau feedbacknya itu positif itu nggak apa-apa. Kalau feedbacknya itu negatif itu akan merunut sampai ke belakang. Iya, Itu betul, tuh kadang betul. gue tuh suka gitu. Setuju, saya itu setuju banget. Setuju. Terus abis itu
ketemu gua. Ketemu Om Aji, Di terus Rawon. ya oke lah. Oh gila saya excited. Ini nggak salah nih orang gede bener begini nih. Gede banget, kursi Iya. gua rusak berapa banyak namanya. Duduk jebol aja. Orang dihancurin dulu kan sih. saya ngeliat Om Bo waktu itu emang gede kan. Tapi saya lihat sebelah Om Aji, wih lebih gede lagi ya Om Aji. Jadi saya sampai nanya-nanya ini, saya lihat Om Aji sampai selesai ngangkat kan waktu itu, squatnya dia ngangkat, terus bench pressnya dia 200 kilo, ya ampun, saya ngeliatin dulu, ini nggak salah nih orang gila gitu ya, makanya sempat menimbulkan pertanyaan lagi gitu di otak saya. Ya udahlah, Oh, kira gua nggak natural emang. Oh, nggak nanya ya? nggak nanya Om. Pede banget. Nggak nanya Om. Terus. Ya udahlah, Habis pulang dari situ lu bilang, "Pah, mau jadi angkat berat gitu." Iya, papa saya tepok jidat lagi, ya Allah, nih makin nggak jelas nih makin kemana. Kalau udah ke bodyguard aja udah puyeng gitu, terus tambah lagi mau jadi angkat berat Strongman ya. gitu. Ya udah, papa saya makin tepok jidat gitu. Ya, cuman tetap support lah. Saya dibeliin telur mulu tuh tiap hari sekilo. Saya setiap paginya tuh kadang saya makan apa ya, kayak nasi sama telur, terus siangnya saya makan nasi sama apa ayam bakar. Jadi umur masih 15 pun dia makannya dijaga ya. Nah, Iya. sebenarnya nggak dijaga sih Om, kayak lebih tepatnya apapun itu saya makan biar gede gitu, biar naik berat badan saya naik. Karena obsesi lu mau gede Iya. gitu. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya dalam 1 tahun tuh saya dari berat 69 kilo sampai ke berat 112 kilo. Wih, Nah itu saya udah mulai latihan strongman gitulah, ya kan. Mainnya Bukan, berat-berat. bukan strongman, karena emang nggak ada alat-alat strongman kan. Cuma Powerlifting. kayak Powerlifting ya, lah. maksud aku gitu, powerlifting. Terus bench press bisa berapa dulu? bench press sih saya cuma 120 Om. 120. Terus deadlift ya cuma 180-an lah, squat 150 ya nggak hype banget lah. Cuman kan sebenarnya saya masih pengen improve lagi lah. Iya, masih 15, busetnya. Ya udah, akhirnya saya pas puasa itu sebulan sempet nggak latihan tuh, sebulan full. Fokus ibadah. Ya karena kan pikiran saya kan emang saya mau gaining massa otot gitu, tapi kayaknya nggak mungkin gitu pala puasa. Jadi udahlah, kata papa nggak usah latihan, nggak usah fitness dulu lah, ibadah aja dulu. Ya udah, saya banyakin ibadah. Terus selesai puasa tuh karena saya takut kurus, justru malas puasa tuh saya selalu balas dendam, kayak sahurnya itu bisa banyak makannya, buka puasanya saya bisa minum es banyak gitu, pokoknya nggak beres deh. Gua banget itu. Ya akhirnya jadi makin kacau tuh. Saya nggak nimbang sih berat saya, cuman kok beda ya sama sebelum puasa, badan saya lebih keras. Cuman setelah selesai puasa badan aku Lembek. tuh lembek lebih banyak, terus pipi makin tembem. Iya. Terus ngirim foto pap muka saya ke cewek saya jadi malu gitu. Tapi Kenapa? punya cewek. Ya, Alhamdulillah. tuh ngirim pap foto dulu. Cewek lu suka minta pap? Kadang kan dia ngasih pap saya nih lagi aktivitas sehari-hari, kayak lagi ngasih makan kucing. Saya juga ngasih pap, ngasih makan kucing gitu, kirim pap gitu. Oh, Ada gitu. muka. Terus Yang giliran fotoin kucingnya. enggak gigit kucing, fotoin kucingnya dong. Ya terus giliran saya, pas saya lihat udah muka saya kayak nampan nasi kering gitu, kayak banget gitu. Kayak gini, cekrek pas saya kirim. Enggak, lu kalau kan bisa dari atas ya, Bro. Kan Iya, angle. Itu kan angle. Power of angle. Tirus, Bosen dari atas. banget dong kayaknya gitu. Ya udah akhirnya, Pernah pap nggak pakai baju nggak lu nya gini? nggak pernah dong Om. Aduh, petir harus jedar. Ingat bro, 17 tahun nih. Dia kan buka baju nggak Iya, apa-apa. nggak boleh bro. Gini, Bro. Nah ya udahlah akhirnya, terus papa saya ente tembem digituin mulu bibinya. Ya udah akhirnya saya mulai diet deh tuh, kayak saya mulai jogging, gila-gilaan saya jogging tuh bisa sampai 25 km waktu itu. Buset, maraton lu. Dari Duren Sawit sampai ke Spark, Senayan Park sama teman saya. Teman saya nggak kuat, dia minta tolong ke saya. Udah panggilin Gojek gitu. Kira saya telepon teman saya, akhirnya teman saya dijemput. Tapi saya masih balik lari gitu, karena emang kuat gitu saya jogging dari awal sebelum fitness, emang udah kuat jogging. Ya udah akhirnya badan saya turun tuh, yang dari 112 kilo dalam setahun lebih itu, kira-kira setahun 5 bulan lah ya. Jadi 79 kilo. Saya Jauh banget. Saya excited banget bisa lihat six pack gitu. Terus muka saya peot gitu. Tapi ada suatu saat saya lagi latihan fitness, terus badan saya udah kok kurus begini, jadi kurus begitu. Nggak ada bentuknya. Iya, terus cuman kering doang gitu, tricep gitu, perut ada. Terus saya bulking lagi ke
90. Terus ya itu aja dari 96 turun lagi. Terus sempat saya pertama kali masuk SMA tuh berat saya 96 itu, makanya Gede banget dong SMA 96. jadi heboh tuh, disangkain saya polisi gitu. Polisi kayak The Rock gitu ya, The Rock zaman SMA kan, katanya disangkain Intel. Nah ya udah akhirnya turunin lagi, naikin lagi, dan terakhir di tahun 2023 itu saya turunin lagi dan akhirnya berujung ke body contest. Karena badan saya kering, saya merasa badan saya, lihat Lee Price waktu itu, saat itu 16 tahun udah sekering itu dan segede Lee Price. ya, terus saya mau ngikutin dia gitu. Akhirnya ya udahlah, yang penting gue umur 16 tahun bisa mirip-mirip lah sama Lee Price dikit-dikit gitu. Shit. Ya udah akhirnya saya kontes. Terus selesai kontes saya makan bebas, hancur lagi. Dan saya di 2024 ini akhirnya baru bertanding lagi. Ya intinya saya dari strongman, perjalanan saya dari strongman itu untuk ke body fitness itu karena penampilan sih. Saya lebih pengen penampilan saya yang ya lebih slim. Caranya jadi badan Nggak gendut. Kurang bagus ya. Ya, menurut saya Gue juga gitu. suka ngaca, makanya gue jarang ngaca gua. Kalau ketemu kaca Lebih slim lah gitu, maksud saya bukannya gitu om. Maksudnya slim lah dan dilihat lebih Enak dilihat. lebih ganteng lah. Iyalah, ini kan ganteng ya. Iya. Lu kayak The Rock lu. Bajunya Lu- Under Armour. Iya, Gini lu- dong, gini dong. Lo itu cukup, gua rasa sih cukup oke lah, tinggi, proporsional, ya Iya. kan. Muka Masih ada, SMA masih lagi. SMA. Kenapa nggak pacarnya satu SMA aja? Nah itu di sekolah saya nggak ada yang mau sama saya om. Nggak mau. Yang bener loh. Nggak, Yang bener loh. Nggak cowok semua maksudnya. nggak ada cewek cuman nggak ada yang mau. Lagi pula juga saya nggak mau pacaran di sekolah ribet. Loh, lu Nggak ribet Nggak sebenarnya. ribet. Itu seperti yang kita bahas Iya. 2 minggu lalu ya. tadi pas off cam. Enggak kan lu bilang enggak, ini gua mau debat sedikit ya. Bokap lu kan bilang, "Oh, kalau fokus di fitness mau Iya. petanding, jangan pacaran, ntar pacar lu minta jemput lah, ini ribet misalnya." Iya. Tapi kenapa nggak pikirannya dibalik? Kenapa nggak ternyata pacar lu itu Jadi support system. nah, Ya, emang bener om, saya juga sempat ngiri. Ya ampun, ini yang colorin badan gua bukan pacar gua gitu. Pengen banget di colorin badan sama ceweknya gitu. oh nggak kolorin badan juga sih maksudnya. Ada saya lihat. Oh iya, gua Jauh ngerti nggak banget. maksudnya support system tuh yang tiap hari misalnya nih di saat lu lemes kan latihan, Iya. ayo beb, Iya. satu set lagi. Ya, ayo latihan bareng aku. Nah, itu. Nge-gym yuk. Ya gitu sih maksudnya. Kalau lu LDR, lah kalau lu lagi butuh support, lu telepon sambil latihan sambil nelpon gitu enggak kan? kagak om, saya latihan, cewek saya tidur orang sono malam. Oh, iya. Orang bule, bule Ya, mana? Turki. Orang Oh, Turki terus orang bahasa Turki. bahasa Inggris. Inggris. Kan bahasa Macedonia lu. Itu Macedonia dong. Cuma Inggris dong. Oh, orang bule, nggak disuruh ke sini. Nanti tahun ini katanya dia mau ke Jerman dulu, terus tur ke Sekolah? China, habis itu baru ke sini katanya. Jalan-jalan. Karena dia udah lulus SMA. Nah, dia nungguin saya lulus, katanya keburu botak katanya gitu. Oke. Oh, emang dia ini Apa? pakai botak. Enggak. Oh, kelamaan. Kelamaan om maksudnya. Enggak, itu coba itu ada kalung tuh. Ah, Isinya gambar dia. Iya. Coba lihat. Coba lihat. Wih, gua bucin juga ya, Bro. Iya, kayak mana ya? Bisa aja. Oh, Coba, bro, lihat, bro. iya. Jangan, gua boleh. Kecil banget, Bro. Kok sebelahnya nggak ada elunya? Nggak ada, ini foto dia doang. Nah, dia punya kalungnya juga. Ya, kalau punya kalung ini juga Ya, isinya foto lu. Iya. Wih, gokil. Tapi di luar tadi kita ngomongin perjalanannya si Ziza ini dari strongman, bodybuilding, bla bla bla. Di situ bisa kita lihat dan gue garis bawahi adalah dia ada di support system yang tepat, Bro. Yeah. Di lingkungan yang tepat karena bapaknya sendiri itu Mantan binaraga. Badan Binaraga yang at least pasti tahu masalah nutrisi, masalah latihan. Betul. Dan Bapak saya tahu banget. ya, dan dia salurkan untuk knowledge basic anaknya. Jadilah anaknya seperti ini. Nah, makanya beda lagi kalau kita tuh ketemu dari keluarga yang obesitas, nggak suka olahraga. Iya Itu nggak akan ini semua nggak akan terjadi. Nggak akan seorang
keluarga dari yang obesitas dan nggak pernah olahraga, nge-push anaknya untuk jaga makan dan berolahraga. Makanya gue bilang masalah pengetahuan nutrisi, basic nutrisi, sadar gerak, olahraga itu emang harus diturunkan dari keluarga. Keluarga akan menurunkan habit yang baik dan dijalankan kepada si anak dan akan terus menjadi kebiasaan yang baik dari generasi 1, generasi 2, generasi 3 gitu. Itulah makanya gue selalu bilang rumah yang sehat itu berawal dari keluarga yang sehat. Iya, betul. Saya ada cerita juga. Salah satu teman saya juga seperti itu. Jadi teman saya ini emang agak maksudnya obesitas, dan saya tanya kenapa, saya penasaran kan, kenapa lu bisa begini obesitas gitu, lu makan apa aja? Dan dia pun menjawab keturunan katanya gitu. Nggak ada keturunan. Mungkin, karena kalau menurut saya itu dia habit ya kan. Enggak gini, sorry saya Dari potong. orang tuanya pun juga seperti itu. Bukan masalah keturunan di situ. Apa yang kamu makan, apa yang orang tua kamu makan, kamu pasti akan makan. Iya. Contoh, kamu maksud makan saya telur, gitu, ya kan? Papa kamu makan telur gak? Iya. Papa kamu makan telur banyak. Iya. Kamu makan telur banyak nggak? Pasti dong. Iya. Papa kamu makan ayam yang banyak, kamu juga pasti makan ayam yang banyak. Papa saya makan martabak, saya juga makan martabak Nah, gitu. itu maksudnya. Jadi semua itu berasal dari keluarga dulu. Keluarga, ya, Gitu. Iya. Bener kayak burung elang ya. Burung elang ngasih anak-anaknya daging-daging, ya udah pasti mereka makan daging, nggak mungkin mereka makan kacang ya kan. Iya, benar. Oh, itu gua makan kacang gua. bukan om bukan Iya, itu emang ideologi seperti itulah mas. Terus satu sisi yang kalau gua lihat dari lu nih, mungkin emang ada perasaan bokap lu, bukan perasaan, maksudnya kayak unfinished business di Binaraga yang nggak selesai di bokap lu. Akhirnya ada lu, mungkin lu bisa melanjutkan mungkin ya. Bener dong, saya kadang saya harus ini papa saya lah gitu, harus lebih bagus dari papa saya. Kok bisa sih saya juara Mr. Olympia sih gitu. Buset, itu siapa tahu kan. Loh, tapi kan ini kan ibaratnya gayung bersambut, bro. Si anak juga passionnya alhamdulillah sama ya? match sama papanya gitu. Saya sih pengen sukses bareng sama papa saya. Iya, sama kayak lu, bro. Lu kan waktu itu suka ngomong. Sama bapak gua. Enggak, lu Kajam. Oh iya. Lu Kajam, gua pengen anak gua deadlift ya kan. Tapi jangan sumo kan gitu kan. Nah, nanti tergantung si Ajam mau nggak dia gitu kan, mau ngikutin lu apa mau ngikutin bini lu kan gitu sebenarnya. Nah sama kalau gua ke anak gua malah nggak mau dia ini di fitness, bodybuilding gua nggak mau. Bodybuilding ya. Di bodybuilding gua nggak mau, malah bini gua yang pengen gitu. Mungkin bini lu habis lihat IFF kan. Iya mungkin. Anis keren juga. Iya, soalnya pas kemarin ke sono anak gua itu karena masih kecil ya, dia udah begini-gini, Pak. Gini udah begitu. Makanya gue bilang ya sama seperti yang bokap ngomong kan, harus sekolah aja dulu kayak gitu. Emang papa saya sebenarnya juga nggak mau gitu, kayak saya jadi binaraga. Cuman pada saat itu juga kondisi saya juga nongkrong nggak jelas, daripada nggak jelas. Papa gitu. saya lebih bocah nggak bener nih, daripada nggak bener, udah lu ikut gua aja gitu. Oh iya memang begitu. Akhirnya saya bisa dibilang saya diselamatkan lah di situ. Iya, karena memang benar lingkungan bodybuilding itu banyak, memang ada sisi negatifnya dari abuse drugs dan lain-lain. Kalau masalah kita ngomongin sisi negatif, di mana-mana pun memang pasti ada. Semua ada, ya. Tergantung kita ngelihat point of view kita, dan kita cenderung mau kemana nih. Iya betul. Gitu. Kalau untuk killing time, bersosialisasi, networking, ya bodybuilding ini emang bagus banget. Iya benar, paham saya. Jadi ya kalau gue sih sebenarnya untuk kalian, jadi sebenarnya tujuan gue kesini, tujuan gue memanggil gue kesini. Lu kesini minta proposal ya. Jadi tujuan gue memanggil anak-anak muda tuh. Jadi gue mau menarik spotlightnya. Jadi pengguna media sosial terbesar itu kan sebenarnya kan ada di kaum kalian tuh, umur 15 sampai 25. Itu terbesar tuh. Di media sosial tuh diisinya tuh sama kalian. Nah, gue tuh pengen menarik spotlightnya ke lu ini, kalian ini sebenarnya kayak Ziza, Alisdan, Aldo, ya kan? Itu yang benar-benar layak untuk
dilihat sama mereka. Iya. Bukan Paham saya. bukan berarti ketika anak-anak muda ingin melihat sebuah idola, Iya. dia langsungnya tuh ke Sibam. Sibam. Ya, Ya, oh iya. langsungnya tuh ke ini ke Iya. Chris Putra, Iya. ke Isai. Menurut saya itu terlalu jauh. Iya. Nah, coba lo lihat nih yang udah ngejalanin, yang edik banget fitness, yang seumuran lo dulu. Iya. Gitu. Karena apa? Yang tadi gue bilang, Ziza, ketika lo mengidolakan seseorang dan lo mau seperti dia, Iya. lo akan ngikutin ini Iya, orang benar. lebih jauh. Lebih jauh ya benar. Contoh Adi makan saya, telur 10. Saya bisa makan 15 kalau bisa. Iya gitu. Betul. Nah, ketika kalian melihat sana itu sudah terlalu jauh. Terlalu Point jauh, of view-nya benar. tuh udah terlalu jauh. Dan ekspektasinya juga Sudah nggak terlalu sesuai. jauh. Ya, Nah, makanya kan realitanya juga nggak iya, sesuai. ketika kalian ini kan ibaratnya masih possible untuk dicapai sama mereka-mereka ini. Oh, dia sekolah juga. Mungkin karena kamu dari keluarga binaraga, Iya, papanya, kamu udah memiliki mentor dari kecil gitu kan. gitu. Tapi kan dia bisa melihat kamu. Ya. Nah, makanya tujuan gue tuh pengen kalian itu melihat orang-orang yang real tapi non produk gitu. Karena ketika kalian ngelihat idola ya, spotlightnya bocil-bocil kan ibaratnya si Sarip itu produk banget gitu. Ya bener dong, ya kan? Lu jangan nahan-nahan lo, ya kan? Lu Makan kacang, aduh gak tau. iya, Sarip itu produk banget gitu kan. Dan gue tuh nggak mau kalian tuh melihat ke situ. Ini ada yang real nih, gitu loh. Ya. Ini ada yang real yang ibaratnya bisa lo jadiin panutan, temen sharing. Dia sekolah juga, memiliki ibaratnya wawasan dan pengetahuan itu yang ibaratnya masih beti-beti. Kan anak-anak SMA kan pemikirannya kan sama-sama gitu kan. Benar-benar. Wibu semua, ngegame semua Saya gitu wibu kan. juga ngegame juga. Nah, gitu. iya gitu kan. Jadi walaupun Ziza dan kawan-kawan yang lain yang pernah saya panggil di sini memiliki fitness knowledge yang lebih, maksudnya itu sebenarnya itu aja. Gitu. Terus kalau di sekolah badan begini ada Yang ngajak berantem. bukan, maksud gua justru dari kayak guru-guru kayak Zi, kamu nggak badannya gini nggak serem apa gitu? Enggak sih, justru guru-guru saya tuh pada sportif juga sama saya. Kayak kadang kalau saya lagi diet tuh, kadang kan saya lemes, Pak, daripada lihat saya tiduran mulu di kelas, udah kamu pulang aja dulu istirahat gitu. Jadi Dia saya ngomong gitu? Bolehin. Kayak takut gurunya. Enggak, karena emang lebih kesian lihat sayanya gitu. Lu jadi datang udah nunduk aja. Kenapa sih? Diet, Pak. Oh. Karena emang diet saya juga masih kurang, maksudnya saya belum bisa nemuin kenyamanan di diet saya gitu. Ya, itu jam terbang sih ya, Iya sih. sharing-sharing. Tapi di umur 16 lu udah struggle diet itu kan luar biasa banget. Iya. Udah error apa? Udah trial and errornya. Kadang kan kalau saya dibilang saya sekolah itu maksudnya gimana ya, kayak rajin gitu juga saya bilang enggak juga. Maksudnya yang penting saya datang ke sekolah niatan untuk mempelajari ilmu baru gitu. Berarti di sekolah bego. Karena iya, saya bisa dibilang kurang maju di sekolah. Iya, nggak apa-apa, gue juga bego di sekolah. Cuman saya pengen belajar gitu. Iya, itu penting, itu penting. Mungkin saya nggak bisa pinter di matematika, cuman di sekolah saya ada satu pelajaran hidup. Jadi setiap pagi jadi setiap pagi itu di sekolah saya itu kita murojaah. Terus guru saya selalu kultum. Dari situ saya selalu dapat pelajaran. Nah, saya yang awalnya malas sekolah cuman dikasih tahu ilmu itu adalah wajib dipelajari gitu. Kita sebagai umat muslim, saya sendiri sebagai umat muslim harus pelajari ilmu gitu. Wajib kan, karena itu kewajiban kita. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu yaitu kita niat dulu ke sekolah untuk mendapati ilmu gitu. Ya udah, akhirnya saya mulai besok gue mau ke sekolah bukan mau membuang-buang waktu bertahan hidup 3 tahun di SMA agar lulus gitu, enggak. Jadi sekarang saya mau berangkat ke sekolah biar dapat ilmu gitu. Jadi biarpun di sekolahnya lu ngantuk kan, niatnya kan udah mau dapat ilmu. Alhamdulillah saya biar begitu dapat ilmu. Oh iya, jadi benar juga ya kadang ya. Oh iya benar juga. Kalau gue waktu zamannya gue sekolah, gue ke sekolah itu biar gue nggak dimarahin sama bapak gue. Iya, jadi gue datang ke sekolah ya kayak absen aja tiap hari. Jadi sekolah gue ngapain tidur ke mungkin toilet. ada yang begitu. Jadi kalau gue ke kantin, tidur di musola, lompat pagar gitu kan. Jadi kalau gue makanya gue mau garis bawahi juga untuk teman-teman semua yang masih sekolah, lu jangan berkecil hati masalah lu
bodoh di matematika atau apa, karena gue juga cukup bego dan gue nggak naik kelas juga waktu gue SMA ya kan. Gue juga nggak ini sih. Tapi entah kenapa ya, kalau kita kan nggak, kita bego di pelajaran tertentu ya. Tapi kenapa kita mulai disuruh dipanggil gitu? Iya. Misalnya kan dulu nih nomor 1 yang maju ya, ini Aji. Kenapa gue selalu Ya, disuruh? karena mungkin gurunya tuh Udah kesel tau sama gua nggak kita, bisa, bro. ha? Iya, mungkin gurunya kesel sama kita. Iya, Jadi gua tuh sampai di depan itu- papan tulis. iya. Gue bingung harus nulis apa, bro. sama juga. Tapi emang kayak gitu sih. Makanya kalau Gue udah nunduk-nunduk loh dulu. Iya. Anjing dipanggil juga. lo duduk paling belakang. Iya, gue belakang. Oh, gua Giliran paling nggak masuk belakang. ditanyain, mana nih Haji nggak masuk nih? Iya. Di absen. Enggak, absen gue di awal-awal pasti. Waduh, oh iya. Jadi memang kalau gua emang punya pemikiran yang orangnya yang rada lain. Di depan lo. Gua di depan. Lah kok bisa tidur? Gue duduk di depan. Serius gue di depan tidur, gue ke musola. Oh, iya, Bilang ke iya. toilet gitu kan. Tidur, ya. Toilet terus gue tidur, tiba-tiba gue bangun. Sore Gila, udah gitu. 2 jam gue tidur di sini gitu. Kayak musola lo ada AC-nya ya? Iya, lah, makanya gue bilang, nah di situ Oh. ya intinya sih sebenarnya kalau masalah, gue nggak bilang kalian akan menjadi gimana ya, Nah. tapi intinya sih sebenarnya sebodoh apapun kalian, intinya itu cuma satu. Nggak menggambarkan masa depan maksud lo? Iya, etika dan norma tuh nomor 1. Nah. Jadi kalau lu udah goblok, ya lu jangan batu, Nah. gitu. Ada orang yang goblok, Ngeyel. batu bro, ngeyel. Nah. Itu penyakit bro. Iya, benar-benar. Itu penyakit. Gua walaupun gua goblok banget, tapi gua nggak pernah batu bro. Apapun yang disuruh lakuin sama guru gua, Iya, benar. gua lakuin. Benar, saya juga Canggih, sama. keluar kamu. Nggak Keluar? ada gua. Oh jangan po, ampun. Enggak, canggih itu keluar mah kamu. Gua keluar. menye-menye itu mah. Gua keluar gitu. Iya, gua mau keluar. Canggih, kamu lari lapangan 2 ya langsung aja. Iya, sama-sama. Iya. Saya kalau telat juga gitu kadang. Iya, karena gue berpikir memang balik lagi gue emang nggak bisa untuk belajar menjadi orang yang pintar karena ya gue ngerasa kayaknya gue nggak mampu di sini, gue nggak suka tuh kayak matematika atau apa. Gue nggak suka gue. Iya, tapi gue tetap menjalani itu Iya, semua benar. karena gue menghormati orang tua gue, gitu. Jadi kalau ditanya, Canggih kamu ngapain sekolah? Biar orang tua gue nggak marah. Setidaknya ketika gue belum bisa meringankan beban dia, gue jangan nyusahin, iya, gitu. Gua Kalau mikir lu gitu. dulu pelajaran favorit lu apa, bro? Komputer gue. Wah, Iya, Iya. komputer. emang Kang Warnet beda ya. Iya, lu gua di apa warnet sih? dulu. Kalau saya biologi. Biologi. Lu apa lu? Gue sejarah gue. Anjir, beda juga lu. Iya. Saya biologi, sejarah, ya matematika bisa dibilang saya nggak suka ya, cuman harus belajar ya kan. Gue nggak suka emang. Gue nggak mau karena belajar ibaratkan juga. gini Om, sekolah sama nge-gym gitu. Mungkin kita ada part of muscle yang kita nggak suka latih ya kan. Ya nggak, pasti ada nggak? Iya. Hmm. Ya kan. Begitu juga sekolah gitu. Mungkin ada pelajaran yang nggak kita suka dan ada yang kita suka. Ya, tapi mau nggak mau kita harus latihan itu kan suatu saat ya kan. Itu juga kayak orang yang nggak doyan latihan kaki, cuman mau nggak mau dong harus latihan kaki juga suatu saat karena kita nge-gym gitu Iya. ya kan. Itu juga sekolah, mau nggak mau dong kita harus belajar matematika juga karena kita bersekolah gitu maksud aku. Cuman gue nggak suka matematika. Ya, cuma gue mau nggak mau kan, ya kan. Gue juga nggak suka sama. Iya, saya Gua juga nggak suka. Kalau Mau nyontek, nggak kalau mau. ulangan nyontek. Ulangan capcip cuk. Gue nyontek kalau gue. Oh, kalau gue nyontek. Saya kadang gue gini, nyontek. kan A B C D E Bismillahirrohmanirrohim. Oh dia C. ini banget ya, religious banget dia. Lu religi banget lu ya. Eh. Lu bodoh jalur agama berarti. Toto saya lihat nilainya, wih gile di atas KKM. Apaan tuh? Matematikanya KKM apaan? nilai rata-rata. Oh. Kalau gue selalu demenin, jadi kan gue kan SMA tukang berantem bro. Wah bangor banget gue, bangor parah. Nah biasanya tuh orang-orang yang cupu, yang pintar cupu itu Ya. pasti dinakalin. Hmm. Dulu zaman gue SMA ada yang namanya gerobak, gerombolan Batak-Batak. Nah itu dia ngebully Orang-orang. mulu. Nah yang pintar itu gue temenin. Oh. Sini lo duduk sama gue. Ya. Oh, lu belain. Gue belain. Kalau nanti lu ada apa-apa gue yang maju. Pukul-pukulan tuh. Oh. Gue tuh kayak gitu dulu. Yang penting lu kasih contekan. Yang penting ya, Iya. iyalah. Enggak, gitu kalau gua nyanteknya gini, kalau gua kebetulan kalau duduk ulangan kan berdasarkan absen. Iya. Nah, sebelah gua yang pinter. Iya. Jadi gua kalau dia ngangkat Hoki kertas namanya. jawabannya, gua bisa ngeliat gitu. Tapi kalau lihat pasti ada yang ribet kayak, wah ngapain lo lihat-lihat gitu. Tapi Enggak ya, sih. kayaknya. Oh, itu Kan rese. Iya, zaman gue sih enggak. Malah kalau zaman gue saya tuh enggak juga sih. iya, zaman gue tuh malah dia care banget. Iya. Gitu.
Gitu, udah belum, Gitu. Goblok lu. Malah kalau ujian nih, dia ibaratnya dia beda kan, ujian itu kan kadang kan di Ya. rolling ya. Iya, di rolling. Beda ruangan. Dia kalau udah selesai pasti dia lewat kelas gua, lewat ruangan gua. Cewek. Cowok, lewat ruangan gua, kita ketemuan di WC. Wih, Iya. lu lebih profesional Iya. ya. Hampir bisa dibilang Kalau gitu semua. kalau gua nyontek dengan usaha gua sendiri, Bro. Oh, enggak, Kan enggak. gua harus Oh enggak, kan kadang kalau itu dipisah bro. Kadang nomornya kan diacak. Kalau Iya. zaman gua tuh Iya, SMA benar, diacak. benar. Oh enggak, gua berdasarkan abjad kalau gua. Enggak, kalau gua diacak. Nah tiba-tiba pas kepisah kita ketemu di WC. Gitu. Nah makanya gua dengan cara seperti itu. Dan orang yang gua temenin yang ngasih gua contekan itu dia juara umum. Wih. Juara umum di SMA. Iya, Di SMA. Nah, gua nyontek dia. Gue juara 3-nya, jadi gue top 3 orang terpinter waktu itu di angkatan gue. Pas ujian bener gue goblok. Gitu. Untung nggak om yang top 1 dia top 3 ya. Ya, kita kan Itu tahu diri. Oli. Iya. Kita tahu diri, Bro. Kita kan tahu diri. Top 1 Oli. Iya. Nah ini masuk nih jokesnya deh. Oh gitu. Kalau sama emang gua, tapi kalau lu agama kan bagus kan Ya, nilainya. alhamdulillah. Lu juga bagus, Bro. Enggak juga sih. Iya, gua agama sama matematika. Gue males, gue orangnya males sekolah. Iya. Intinya tuh gue orangnya Karena males. kalau menurut saya agama kan dihafal jadi lumayan lah. Cuman kalau matematika tuh dihafal terus dipecahin lagi, terus disatuin lagi. Jadi kayak agak susah gitu ngapalnya gitu. Kalau agama tuh misalkan nabi ini begini siapakah yang ini jadi ini gini. Oh, kalau lebih itu sih masih enak kan, Iya. ada yang hafalannya ini Iya. Biasanya surat. hadis surat ini begini. Maksudnya lebih ngebacanya lebih gampang lah ditangkapnya. Cuman kalau matematika tuh lebih pecah gitu kan, beranak lagi belum lagi. Nah, itu yang agak susahnya tuh di situ. Gue saking dulu dipanggil matematika, kerjain nomor 2 gitu, gue di depan. Gue nggak tahu harus nulis apa, Bro. Karena nggak ngerti kan. Iya, iya. Jadi gue yang lain udah kelar, gue diem aja. Iya. Nggak bisa, Bu, gitu aja udah. Nah, kalau saya dipanggil itu kayak misalkan saya beranakin aja soalnya. Misalkan 2 nih, saya 2 ini saya tulis 2 kali 2 bagi 3 bagi 4. Ini hasil dari mana? Hasil dari situ, Bu. Situ mana? Saya gini-giniin, Bu, jadi begini. Aduh ya, Ibu kan saya nggak ngerti, Bu. Gitu. Baru udah jujur di akhir. Tapi lu berusaha dulu ya. Iya, berusaha dulu. Oh, gue bingung, gue harus nulis apa gitu, gue bingung. Iya. Iya, kalau gue matematika kayak akar-akaran Iya, gitu kan. iya, Kuadrat-kuadrat gue nggak ini. Dan sekarang sin cos iya, itu. ya sin cos tangen itu memang udah dari dulu. Jadi pas ditanya gue nggak ngerti, gurunya tuh bingung. Jadi saya harus ngajarin kamu dari mana. Iya, itu Terus dia. gue bilang, bener. saya emang nggak ngerti. Dari dulu saya nggak ngerti. Makanya guru saya tuh kadang udah maklumin lah. Iya. Mungkin murid ada kadang guru yang bener itu maksudnya paham lah ya perasaan ada murid-muridnya, kayak yang muridnya nggak ngerti dia emang nggak diajarin gitu. Karena emang bener kata Om Canggih tadi, emang mau mulai dari mana lagi gitu. Iya. Ya kan? Kayak kalau mau mulai dari mana ya paling les lagi gitu ya kan, bisa kan, nggak Iya. mungkin dong diajarin sekolah. Jadi gue pernah Salah. dipanggil waktu itu sama guru SMP gue, ya kan. Gue dipanggil, gue ditanya, kenapa nilai matematika kamu gini banget gitu kan. Ya saya bilang saya nggak ngerti. Kamu nanti ya nggak naik kelas. Oh ya udah, saya ikut les aja. Saya bilang begitu. Terus Di luar pas sekolah maksudnya, lesnya. ngeles sama dia, ngeles privat sama Nah dia. iya maksudnya Ha-ha. maksud saya juga begitu. Ngeles privat sama gurunya. Terus tiba-tiba gue masih dalam keadaan bego. Akhirnya gue ditanya sama gurunya. Gue ditanya, kamu kenapa? Kayaknya minat belajar kamu tuh matematika kurang banget. Terus gue ya bocil ya bro, dengan polosnya gue ngomong, ngapain saya belajar, bukan udah ada kalkulator. Gue bilang begitu. Iya, gue bilang udah ada kalkulator ya, bukan Terus udah ada dulu presiden ya. Oh, iya, Kalau iya. Kizi kan alasannya nggak sekolah karena Ada udah ada presiden. presiden. Iya. Kalau gue kenapa nggak belajar matematika karena udah ada kalkulator. Terus guru lu bilang apa? Ya hampir mirip. Ya diomelin lah. Mungkin leher lu langsung Diomelin lah. Diomelin lah. Cuman ya udah, emang gue emang nggak suka matematika tuh, nggak suka gitu. Entah kenapa ya. Entah kenapa gitu. Aduh, nih nextnya, nih badan lu kan udah berurat semua nih, ini Iya. kayaknya lagi persiapan. Iya persiapan di Jogja nanti. FIFA Oh, FIFA. Oh. di
Ya, Terus ini apa? EIC juga ikut lagi. EIC kan waktu itu saya sempat lihat story-nya Bang Danu ya. Terus itu di situ Bang Danu, padahal seumuran. Oh iya. Ya gitu. Saya lihat story beliau tuh di situ ada tulisannya WhatsApp-annya dia sama panitia Evolin tuh katanya kalau 18 sudah nggak ada lagi. U18. Iya, jadi harus di 18 benar-benar yang umurnya 18 karena peserta kemarinnya kurang. 18 ke atas. Oh, 18 ke atas. Karena Iya. U18 kemarin kan pesertanya cuma 3. Jangan dinin, Bro. Oh, iya. Suara noise-nya masuk. Aduh, Gitu. Jadi katanya tidak diadakan lagi itunya. Gitu. Jadi lu nggak ikut EIC. Ya kalau mungkin sih kalau ada kelas yang lain sih kalau ini sih boleh ikut sih saya. Saya sih pasti ngabisin diet ini sampai tahun 2024 saya Full diet. full diet. Kan ada Raga Vagansa juga ya. Ya, saya mau ikut juga di situ. Jadi nggak mau dilepas tuh setelah selesai itu. Kenapa nggak Raga Vagansa ikut Binaraga aja kayak bapak lu? Nah, itu dia. Cuman Pakai sempak lu di mall. Lah iya kan keren. jangan ada yang U24 aja dulu. Oh, U24. Ya kayak yang tadi pembahasan saya mau Canggih yang minggu lalu. Iya sebenarnya sih kalau Oviva bukannya nggak boleh ya, cuman sangat disayangkan ya ngapain gitu. Iya, karena nggak ada kelasnya. Iya, Ikutlah pertandingan yang sesuai kelas gitu. Dan kecuali emang lu niatnya jalan-jalan. Iya, kalau mau jalan-jalan nggak apa. apa-apa. Tapi sih begini sih, kalau misalkan mungkin di Raga Vagansa saya boleh main 2 kelas, saya bakal main 2 kelas, U24 sama yang klasik itu. Boleh juga. Dan kalau boleh ya bakalan seperti itu kayaknya. Tapi emang ntar akan klasik terus nih. Emang tujuan lu mau klasik gitu. Iya dong, biar kayak papa, kayak sepak. Oh, klasik nggak sempak banget. Sempak juga sih Ada, sebenarnya. Tapi nggak Cuman terlalu ini. ya, nggak Kalau kayak- papa mah G-string. Iya ya. Kalau nanti lah pasti maunya sama Binaraga kayak papa. dong. Iyalah, lu justru harus prestasi lu. Bapak lu misalnya belum pernah juara PON, lu juara PON. Nah, amin. Iya kan membawa. Tapi kalau Nama untuk ini. ada advice dari saya sih balik lagi ke jadikan binaraga itu hobi, Iya. bukan profesi. Ini dari gua ya, Iya. dari gua ya. Karena ketika kamu sudah menjadi orang yang settle secara ekonomi, untuk kesana-sananya tuh akan menjadi lebih mudah. Iya. Ya, karena binaraga itu bukan suatu hal yang murah tuh. Iya benar-benar. Mm-mm. Karena saya salah satu contohnya ini aja ya, mungkin papa saya udah ngap-ngapan gitu buat Iya. saya buat beli ayam gitu. Kan kesian juga. Jadi ya kalau bisa sih ya saya maunya sih pengen jadi chiropractic dulu, buka Iya. praktek. Iya itu oke, Sambil oke. jadi Iya. bodybuilding. Iya, jadi jangan hobinya. Iya, jadi untuk teman-teman yang masih pelajar, teman-teman yang masih muda-muda di sini jangan berpikir binaraga dijadikan profesi. Iya, benar, Karena benar. itu nggak bisa itu. Makanya saya mau kuliah lah abis ini. Iya, makanya masalah pendidikan, soft skill itu sangat penting untuk menunjang perekonomian kalian nantinya. Gitu. Karena ketika lo bisa berhasil di titik ini, belum tentu 5, 6, 7, 10 tahun ke depan Iya. lo bisa menjadi orang yang naik terus ekonominya benar, gitu. benar. Jadi jangan terlalu kalian itu buta sama masalah FOMO. Iya. Wih, gila gua tuh FOMO masalah pertandingan, terus ikut terus ya. ikut terus. Kadang ada juga yang kayak gua nggak usah ini fokus di binaraga aja gitu, kayak udah mengorbankan kesibukannya dia yang lain. Iya, itu juga karena terus terang masalah media sosial, fame, ya kan, itu racun. Iya, Itu iya, racun. Di medsos tuh gimana cara kita mendapatkan likes, mendapatkan dukungan, Apalagi, komen, support, kan kayak gila gue senang banget orang ini gua gitu kan. Apalagi kadang saya juga suka lihat kayak di TikTok itu banyak video-video motivasi cuman yang agak ngarang gitu, kayak nggak apa-apa badannya gede, yang nggak apa-apa mati di umur 20 yang penting badannya gede. Oh, nggak bisa. Siapa yang bilang itu? Itu goblok Jadi lah. ada meme-meme gitu. Oh, mem. Itu goblok. Tapi kan kalau orang kayak anak yang belum paham ya mungkin belum. Iya, jadi nangkep gini, itu kalau secara mentah. masalah motivasi yang goblok diciptakan sama orang goblok dan yang percaya pun juga akan menjadi goblok. Iya, gitu. itu betul. Intinya sih sebenarnya di situ sih, Sisa. Karena mungkin kalian kan masih pada muda-muda, Iya. ya kan. Intinya tuh
value, kamu nabung value aja, nabung prestasi masuknya ke value, Iya. attitude masuknya ke value gitu kan. Ketika nanti value kamu udah tebal, uang itu akan ngedatengin sendiri gitu. Kalau sekarang udah di ada brand enggak? Belum sama sekali. Nah itu kemarin pas posting, Nah itu cuman campaign doang, kayak saya dikasih barang dan suruh di kontenin gitu, pakai barang itu. Kan lumayan ribet lah suruh konteninnya juga. ya, nah gini, ini balik lagi kalau kamu dikasih barang itu, kamu ngelihat tuh semua syarat dan ketentuannya, Iya. skripnya, apa yang harus kamu lakukan. Kalau itu menurut kamu, wah ini nggak setimpal nih, kamu tolak aja. Kamu tolak, tapi kamu jangan itu sama juga nabung value tuh. Iya. Tapi bukannya kalau tapi ada bagusnya buat dia kalau itu sebagai pancingan brand lain? Oh enggak, kalau ribetnya itu malah memojokkan dia atau Oh. lebih cenderung memanfaatkan, Itu ya kan? salah satunya juga, kayak jadinya kan ada itu, jadi nggak ada yang lihat saya kan, sampai orang udah saya sama brand itu. Iya, makanya kan gua kan Oh. taunya dia kan, gua tanya, Ziza kamu mau brand ini? Ah. Oh enggak, itu cuman campaign doang. Nah itu kan sebenarnya kan yang harus diiniin kan. Nah balik lagi, kalau sekarang zamannya sudah keterbukaan, kamu tuh juga harus terbuka dengan brand-brand seperti itu. Jadi jangan dipikir, oh ini brand, gue didapat dikirimin barang, tiba-tiba gue disuruh bilang inilah yang ngebikin badan kamu begitu, inilah yang bikin itu kan akan sangat merugikan kamu sebenarnya. Iya, benar-benar. Ketika kamu tolak itu, kamu jangan berpikir, aduh, gua nggak dapet nih brand Sebenarnya ini sih gitu. gini sih Om, saya niatan membantu aja gitu kan, karena saya nggak tegaan gitu Ama sama yang brandnya itu. oh kayak enggak, saya nah, gitu. konsepnya nggak begitu. Nah itu Oh. kamu masih belum bisa memilih mana yang harus, mana yang enggak Iya. gitu. Oh, iya. Masalah brand mah mereka udah kaya bro, ngapain lo bantu? Iya. Gitu. Ya mungkin kalau bagi gue sih mungkin itu juga bisa juga jadi portofolionya Bernard. Bisa, cuman yang masalahnya dipermasalahkan itu portofolio itu isi dari portofolio yang dikeluarkan itu, gitu. Contoh misalnya nih si Ziza ini dikasih ibaratnya kasih kreatin gitu kan, gak masalah sama kreatinnya, tapi ketika dia kan dikasih skrip di belakang brand itu kan pasti ada skrip, Iya. skripnya itu bikinlah seperti Ziza, gitu, bikinlah seperti Bernard. Gitu, Iya. bukan bikinlah seperti sesuai apa yang brand ini mau, maksudnya Nah, itu gitu. untung saya bikinnya seperti apa yang sesuai saya mau. Ya, Kayak itu. saya emang efeknya bisa begini mungkin gitu ya. Ya, karena kan ketika kamu badan kamu sebesar ini, ya itu bukan karena suplemennya, benar, bukan bukan karena karena- susunya, karena kerja keras kamu, support dari papa kamu. Masa Support. saya langsung datang Nah, ke sini dan- iya. Nah, itu kan apa kata papa saya? iya, itu kan nggak ini gitu kan, karena ya itu sih sekarang yang saya pengen anak-anak muda sekarang dengar tuh, kamu tuh harus memikirkan value dulu, karena perjalanan kalian ini masih panjang. Kayak lu waktu pertama kali dipanggil close the door gimana lu? Gue Ada budget berapa bang? kagak lah. Lah, enggak kan? Enggak, justru gue pikir gue itu di prank. Gue pikir bohong kan. Iya, terus gue ini justru yang nanya itu mak gue, wah dapat duit dong lo. Anjing lo. Padahal mah kan gitu. Nah, Ya makanya enggak, kan- maksudnya itu mungkin orang nggak ngerti bro. Maksudnya Iya. ya kalau mak gue mungkin ya hanya berpikir kayak zaman dulu lah, kan take and give gitu loh. Kayak orang diundang, misalnya diundang TV aja kan, diundang TV kan. Ya, maksud ya kayak gitu. Emang kayak gitu. Cuman kalau waktu itu gue mikirnya, gue nggak expect apa-apa. Maksudnya gue bahkan waktu itu gue datang sendirian, karena gue takutnya di prank. Jadi gue nggak rombongan gitu, dan terus ternyata gue jadi bintang tamu gitu ya. Oh ya udah itu aja. Ya intinya datang kan, Iya, datang tanpa ada gimana nothing tulus, tiba-tiba wah rezeki yang ngikutin lu kan. Intinya kayak orang-orang casting deh. Iya. Casting kita kan datang tujuannya sih ya buat have fun, siapa tahu kita ketemu orang lain, Iya. bisa ngebuka link. Ya intinya sih sebenarnya itu dulu. Jadi Masalah kita dipilih apa enggak ya itu belakangan lah. iya, jadi masih banyak hal lah dibandingkan uang. Cuman beda lagi ceritanya kalau ibaratnya yang kita panggil itu udah
dewasa ya, udah dewasa, dia udah bekerja. Kayak waktu itu si VJ tuh, ya kan, kita panggil VJ, ya kita dengan cukup tahu diri kasih dia ongkos, karena dia ngajar, jam ngajar dia juga kita hitung, lo sehari ngajar berapa orang, ini oke, ini gue gantiin semua gitu kan. Cuman kalau untuk anak-anak muda, santai-santai lah dulu gitu kan, santai-santai lah dulu. Kalau gue dulu sih pikirnya ya, kalau ke close the door, itu nggak, duit berapapun ya, itu nggak ada artinya buat gue. Karena impact-nya itu value-nya, makanya gue udah bilang. Lu impact-nya ya sampai Indomaret di Gunung Merapi aja yang jaga minta foto sama gue itu kan itu lu kan di ujung gunung bro. Gue sampai ini Bang Haji Strongman ya. Gue pakai masker kan. Bukan gitu. Lu pakai masker juga kelihatan bro. Lu pakai helm juga kelihatan. Maksud gue kayak Usadani di gunung gitu kok, orang gunung. Oh ya karena kan medsos ya. Bisa impact-nya bener. Itu gokil sih. Impact-nya mendatangkan value yang lebih dari sekedar uang yang lo terima saat itu gitu. Terus sama emang kalau range follower gue mungkin ya bocil ya, jadi mungkin di kalangan bocil gue lumayan terkenal gitu ya. Bang Haji. Contohnya saya bener dong. Saya. Iya bocil. Kalau itu mungkin kan lebih dari kalau ke sales kan bocil ininya bocil fansnya. Tapi lu bakal gede sih kalau di fitness lu serius. Ganteng, badan bagus, attitude bagus, hormat orang tua. Lu pasti. Dan sebenarnya kalau balik lagi yang gue bilang, jangan meng-underestimate juga masalah pemasukan dari industri fitness. Pemasukan dari industri fitness itu sebenarnya besar. Cuman untuk menjalaninya sampai lu bener-bener ada di atas, itu dia. Itu tuh lu bakal bocor dulu tuh. Bakal bocor dulu. Nah, alangkah baiknya ketika lu udah punya real life yang mendukung kayak papa ini semua, lu barengi sama karir yang bagus, ibaratnya lu ke chiropractic, semua segala macam. Lu punya skill itu tuh bener-bener bisa mengantarkan lu pada kesuksesan. Didukung sama looks yang bagus, ya kan, ganteng, tinggi, ya kan. Wah, lu tuh bisa ugal-ugalan. Gue tuh pengen banget ngelihat lo tuh 5-10 tahun lagi nanti. Ini Ziza 5-10 tahun lagi jadi apa nih? Makasih Om. Mungkin siapa jadi Ricky Daud kan dulu sukses. Bro, Ricky Daud itu hidupnya bukan dari body contest. Iya memang. Dia itu akunting. Akunting apa akuntan gitu. Akuntan. Jadi emang duit dia sebenarnya nggak dari ini hobi. Iya. Harusnya orang lihat dari situ ya. Iya. Karena ketika lo memaksakan untuk single income, lo di Binaraga, hidup lo berantakan, Bos. Contohnya gini aja Om, lihat aja Ronnie Coleman, dia kan polisi. Ya, misalnya. Jauh amat sama Ronnie Coleman. Bahkan gue kira mau mau orang sini. Itu kan yang di Dewa-Dewa. Oh iya. Yang 8 kali pun dia juga ada kesampingannya yang seperti Om Canggi bilang itu. Ya, gitu. Karena mirisnya ketika orang memutuskan untuk single income, berjuang di industri fitness ini, ya kan, as a athlete, rata-rata tuh belok semua itu. Ngondek. Enggak. Entah itu dia jadi jablay suplemen kah, entah itu dia jadi jualan jablay mangkal, jablay beneran lah, jangan apa gitu. Itu yang ngebikin gue tuh, karena memang untuk makan aja kita tuh ya kosnya gede. Se-UMR buat makan doang. Gitu. Orang se-UMR bisa buat hidup sebulan kan gitu kan. Kita se-UMR buat makan doang. Gitu loh. Berarti bokapnya dia kayak ngasih makan anaknya juga ya. Belum ngasih makan burung. Iya, burung lagi katanya. Banyak. Emang burung makanannya mahal ya? Mahal. Pisang, pur beo, mahal. Kayak makan kucing mahal mana? Oh, makan kucing. Kucing. Cuman kadang jangkrik. Makan jangkrik? Iya. Jangkrik mahal di waktu itu. Nih kakinya dipotong-potongin. Lama jadinya. Bete duluan ya? Kenapa nggak suruh mancing aja? Itu lagi, mancing lagi. Itu kan killing time, maksudnya lu bisa me time. Enggak, kalau ngasih makan beo ada hasilnya gitu. Kayak ngajak. Mancing ada hasilnya ikan. Enggak, tapi lebih bagusan burung beo.
bisa ngomong Indonesia bisa dijual. Oh, Bener sih, iya. mancing ikannya Bisa mati. nggak ikan lo ngomong? Mati bro, mati. Dia mancing dapetnya ikan duyung. Dibawa pulang. Kalau lu kan di sekolah nih, ini berarti besok udah kelas 3. Tahun depan. Ya, tahun depan. Terus mau kuliah. Kuliah di Berarti UNJ sih sebenarnya. ambil ini kesehatan ya? Fisioterapi. Ada di Ada, UNJ. Ada. Khusus fisioterapi. Iya ada. Ada di fisioterapi itu. Tapi sambil jalan ininya bodybuildingnya. Ya. Iya, insya Allah sebenarnya. Tapi pasti sih saya harus juga seimbangin lah. Ya kan? Tapi kalau emang kriopraktik itu Iya. lumayan gede loh ya bro. Lu tau nggak yang di Senopati? Satu pertemuan itu kalau nggak salah kayak 900 ya. Iya, bisa lebih 1.200.000 kalau nggak salah. Iya. Jadi saya pengen belajar juga. Jadi saya kan fisioterapi itu juga tahu kan bagian part-part otot, tulang, sendi. Jadi biar saya tahu sendiri juga badan saya gitu. Oh jadi kalau lu cedera juga enak ininya sendiri. Iya, Ya. bukan maksudnya sendiri gitu. Kayak saya bisa ngerasain yang sakit ini mungkin. Ya intinya sih sebenarnya gini, kalau masalah besar atau enggak, semua profesi itu sebenarnya menjanjikan. Iya. Gimana orangnya aja, pribadinya itu bisa menyenangkan atau enggak. Ya, Sebenarnya jadi itu gini, aja. kadang banyak juga ya orang yang kerja gajinya gede cuman nggak seneng gitu, nggak happy. Itu kan yang ada dia tersiksa. Mendingan gajinya sederhana, cuman dia bisa konsisten berkelanjutan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin bisa selamanya. Kan? Yang penting dia enjoy dan nyaman gitu. Ya karena Nggak stress aneh. level itu penting. Stress level Lu penting, dapat benar-benar. uang yang banyak dengan tekanan stres Iya, benar. yang tinggi. Itu luar biasa. Iya. Kan ke dokter tinggal ke Kesian. fisioterapi Kesian aja. juga ya. Fisioterapi. Ke psikiater aja. Oh, enggak juga dong Om. Nggak semua bisa diobati dengan duit juga sih. Iya, ya kan? benar. Bahkan fisiologikal juga nggak bisa lah kayaknya. Kita hidup cari happy lah, cari senang lah gitu. Kestabilan lah ya. Ya. Oke guys, itu dia jadi perjalanan cerita perjalanannya Bernard ini dari 14 tahun ya? Iya, 14 tahun. 14 tahun dari di Covid di rumah aja, akhirnya nge-gym sama bapaknya, akhirnya jadi Strongman. badannya sempet gede, terus kecil lagi, gede lagi, dan terus jadi body contest kemarin ikut IFF juara 5. Semoga sih tahun ini siapa tahu, ya nggak? Juara 1, Amin. kita nggak ada yang pernah tahu. Betul. Kalau seandainya nggak tahun ini, tahun depan masih banyak Nah, tahun-tahun iya. yang lain. Yang penting kan waktu lu akan datang. Iya, yang lu penting jangan- jangan berhenti untuk berproses gitu. Yang penting saya berikan yang terbaik biar Allah yang urus sisanya. Wih, gokil. Gitu dong. Gokil. Gokil guys. Oke, semoga kalian semangat terus nih latihannya anak-anak muda, bocil-bocil yang baru pada nge-gym nih, lihat nih. Ini 16-17 tahun guys. Sweet 17 badannya urat semua tuh. Yes. Bakso dong urat. Iya, ngeri banget ya. Oke guys, kalau kalian suka video ini kalian like, share, dan komen. Next konten kita sama Gak tahu. senior nih. Nggak tahu. Oh, Tahu iya, lo. oh, tahu ya? Tahu apa enggak lo? Nggak tahu apa tahu ya lu Nggak gimana? tahu, nggak tahu. Senior di perusahaannya maksudnya. Oh, oke. Oke, see you guys and bye.